Medan perang di Jenin tepi barat memanas hingga ada penerapan eksekusi mati di tempat. Diketahui tentara IDF menyebut bahwa aksi eksekusi itu sebagai hukuman kolektif untuk warga tepi barat. Mengutip Tribun News pada 24 Januari, kabar itu menurut laporan dari Klub Tahanan Palestina pada 23 Januari 2025 kemarin. Lebih tepatnya, pihaknya menyatakan bahwa IDF telah memberlakukan eksekusi lapangan selama operasi militer di Jenin. Terbaru, IDF dikabarkan telah menangkap sedikitnya 22 warga Palestina di tepi barat pada Rabu 22 Januari malam dan Kamis 23 Januari dini hari waktu setempat. Dikabarkan oleh pihak Klub Tahanan Palestina, operasi penangkapan dan eksekusi lapangan itu berupa tembak mati di tempat oleh IDF. Disebut oleh pihaknya sebagai bentuk pembalasan dan hukuman kolektif terhadap warga Palestina untuk melemahkan kelompok perlawanan. Bahkan Klub Tahanan Palestina memberikan satu contoh eksekusi lapangan IDF di mana dilakukan saat seorang suami yang mengendarai mobil bersama istri dan anaknya justru dibunuh di tempat. Pembunuhan itu pun didokumentasikan dalam sebuah video yang direkam oleh putra korban dari dalam mobil yang kemudian beredar luas di media sosial. Hizbullah peringatkan tentang konsekuensi ke Israel jika gagal penuhi batas waktu penarikan pasukan. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Januari, peringatan itu dikeluarkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Kamis 23 Januari 2025. Lebih tepatnya, Hizbullah memperingatkan bahwa tenggat waktu 60 hari bagi Israel untuk menarik diri dari wilayah Lebanon semakin dekat. Dengan begitu diperingatkan kepada pasukan IDF wajib sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata tersebut. Hizbullah juga menegaskan bahwa penarikan IDF harus dilakukan secara menyeluruh, di mana tentara Lebanon juga harus dikerahkan ke seluruh wilayah. Warga yang mengungsi harus segera kembali ke desa mereka dan tidak ada alasan untuk memperpanjang pendudukan. Setiap pelanggaran batas waktu itu akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian, serangan terhadap kedaulatan Lebanon dan kelanjutan pendudukan. Jika terjadi, Lebanon akan merespons dengan segala cara yang dijamin oleh hukum internasional untuk merebut kembali tanahnya. Hamas menerbitkan pengumuman dengan rincian penting untuk para pengungsi di Gaza. Mereka, yakni mulai kendaraan semua jenis dan pejalan kaki, diizinkan kembali ke utara poros Netzarim. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Januari, hal itu diumumkan oleh Hamas dalam pernyataan resminya pada Kamis 23 Januari 2025. Lebih tepatnya, Hamas menyampaikan pernyataan yang merinci poin-poin penting terkait perjanjian gencatan senjata di Gaza. Dalam rincian tersebut disebutkan bahwa pada 25 Januari, setelah proses pertukaran tahanan selesai dan pasukan Israel menarik diri dari poros Jalan Rashid Al-Bar, pengungsi internal diizinkan kembali ke wilayah utara tanpa membawa senjata dan tanpa pemeriksaan melalui Jalan Rashid. Mereka juga diberikan kebebasan bergerak antara wilayah selatan dan utara jalur Gaza. Selain itu, kendaraan dari berbagai jenis diizinkan kembali ke utara melalui sumbu Netzarim setelah menjalani pemeriksaan. Kemudian pada hari ke-22 perjanjian, pengungsi internal juga diizinkan kembali ke utara melalui Jalan Salah Aldin tanpa pemeriksaan. Amerika Serikat resmi menetapkan Ansarallah Houthi Yaman sebagai teroris asing. Washington menyebut Houthi telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan warga sipil negaranya. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Januari, hal itu diutarakan dalam pernyataan resmi Amerika pada 22 Januari 2025 malam waktu setempat. Lebih tepatnya, Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengklasifikasikan kelompok Ansarallah Yaman sebagai organisasi teroris asing. Keputusan itu dibuat di tengah eskalasi ketegangan di kawasan meningkat,
termasuk operasi militer yang melibatkan kelompok tersebut. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyebut bahwa aktivitas Ansarallah Houthi sebagai ancaman terkhusus bagi keamanan warga sipil dan personil Amerika di Timur Tengah, juga keselamatan mitra regional utama, serta stabilitas perdagangan maritim global. Amerika juga menuduh Houthi telah meluncurkan lebih dari 300 proyektil ke Israel sejak Oktober 2023, serta menuduhnya berkontribusi terhadap inflasi global melalui serangan terhadap pengiriman internasional. Kepala Badan Keamanan Shin Bet Israel dan Kepala Staf mengeluarkan peringatan di mana menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk medan perang di tepi barat, agresi besar-besaran akan terjadi. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Januari, hal itu diutarakan oleh pihak berwenang Israel tersebut pada 23 Januari 2025 kemarin. Lebih tepatnya, koresponden Al-Mayadin melaporkan bahwa Kepala Shin Bet dan Kepala Staf Israel mengevaluasi situasi di Jenin di tengah meningkatnya agresi Israel. Bahkan Kepala Shin Bet menyatakan waktunya untuk tepi barat telah tiba. Pasukan Israel pun juga dilaporkan bertekad mengevakuasi penduduk kamp pengungsi Jenin untuk mencapai tujuan militer mereka. Juga para pengamat disebut khawatir operasi IDF itu dapat meluas ke wilayah lain di tepi barat dan memicu eskalasi besar. Bahkan baru-baru ini Israel juga melakukan penangkapan besar-besaran di Jenin, Yabat, dan Qabatiyah. Hamas diduga mengeksekusi langsung sejumlah orang yang diduga kolaborator pasukan IDF di jalur Gaza dengan tembakan. Mengutip Times of Israel pada 24 Januari, aksi eksekusi itu beredar lewat video di media sosial Gaza Now pada 24 Januari 2025. Video itu diberi judul Momen Penghukuman Terhadap Agen Pendudukan Zionis yang menyebabkan terbunuhnya ribuan rakyat Palestina di Gaza. Namun video tersebut diklaim tidak dapat diverifikasi oleh sumber utama Times of Israel. Hanya saja Hamas disebut secara rutin menjatuhkan hukuman mati bagi orang-orang yang terbukti bersalah melakukan kolaborasi dengan Israel. Bahkan dilaporkan juga tega mengeksekusi puluhan warga Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui Gaza Now memiliki 1,7 juta pengikut di Telegram. Pihaknya lah yang menerbitkan video eksekusi Hamas terhadap yang diduga kolaborator. Video itu memperlihatkan lebih dari selusin anggota Hamas di mana banyak dari mereka berseragam menembaki 3 pria yang tergeletak di tanah. Hamas menyatakan bahwa pihaknya sedang bersiap memberikan 4 nama sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu 25 Januari 2025. Mengutip Times of Israel pada 24 Januari, hal itu diutarakan oleh seorang pejabat senior Hamas, Zahir Jabarin, pada Kamis 23 Januari 2025. Lebih tepatnya, Hamas akan memberikan nama-nama 4 sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu 25 Januari kepada Israel pada Jumat 24 Januari 2025. Itu adalah bagian dari pertukaran sandera tahanan kedua dalam perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas. Pada Sabtu sore, Hamas diperkirakan akan membebaskan 4 wanita, termasuk tentara dan warga sipil, serta memberikan informasi tentang status 30 sandera yang tersisa dan rincian mengenai sandera yang masih hidup. Perlu diketahui, Jabarin sendiri adalah sosok yang bertanggung jawab atas aktivitas Hamas di tepi barat. Ia diketahui tinggal di Istanbul dan merupakan pemimpin Hamas di pengasingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.